A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Nah, jadi ayat 28 ini masih melanjutkan ya tentang kaum kafir, di mana mereka itu menyatakan menyesal ya di akhirat itu karena tidak beriman. Namun di sini Allah membantah ya, sebenarnya mereka itu walaupun dikasih kesempatan ya akan melakukan kejahatan yang sama. Nah, dan mereka itu memang Allah Maha tahu ya bahwa mereka menyembunyikan ya kejahatan mereka. Nah, jadi seandainya dikembalikan pun kata Allah tetap saja mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang ya mereka mengerjakannya. Nah, Allah nyatakan bahwa mereka itu pendusta. Nah, jadi di akhirat itu ketika Allah menanyakan ya kepada kaum kafir ya, maka mereka waktu itu kan menyatakan beriman ya, namun kata Allah berdusta karena Allah tahu betul ya kehidupan mereka di dunia tidak ada yang bisa disembunyikan. Nah, karena itu dari ayat ini kita benar-benar ya untuk berusaha memurnikan ya keimanan kita, sungguh-sungguh ya beriman dengan tauhid yang murni, artinya kita sama sekali ya berusaha untuk meniadakan ilah ya selain Allah. Jadi kita mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Jangan sampai kita menuhankan harta ya kadang ya, kemudian jabatan dan lain-lain. Nah, itu kan kita sudah banyak melihat fenomena ya, demi uang kadang ya orang rela ya menjual harga diri ya kan, melakukan korupsi ya, melakukan kecurangan ya. Nah, demi artinya dia sudah menomorduakan Allah ya ketika lebih mengutamakan hawa nafsu ya dibandingkan syariat Allah. Nah, maka Allah tegaskan orang-orang yang terperdaya seperti ini mereka dikatakan pendusta karena di akhirat itu mereka tidak mengaku ya. Namun tidak ada yang bisa ditutupi ya, di akhirat itu semua akan berbicara ya. Kaki kita pernah melangkah kemana, maka dia akan mengatakan yang sebenarnya. Mulut kita ya, apapun yang ada di hati, mulut, semuanya berbicara. Nah, semua menjadi saksi ya akan perbuatan kita. Nah, karena itu kita harus sadar ya bahwa pengawasan Allah senantiasa 24 jam dimanapun, kapanpun Allah tahu betul. Sehingga kalau ada di hati kita muncul kadang ya perasaan-perasaan buruk ya atau prasangka-prasangka buruk atau pikiran-pikiran negatif, segeralah kita beristighfar ya. Jangan pernah ada persangkaan buruk kepada orang lain, pikiran negatif ya, selalulah kita berpikiran positif ya. Jangan pernah kita merasa kita baik, kemudian kita menganggap orang lain itu kadang kekurangan ini itu, namun justru kita harus merasa diri kita lah yang selalu banyak ya dosa, kesalahan, sehingga saking sibuknya kita dengan mengintrospeksi diri sehingga kita tidak sempat untuk memikirkan ya hal-hal negatif ataupun berprasangka buruk kepada orang lain, karena memikirkan diri kita saja rasanya kita masih banyak sekali kekurangan ya. Karena itu disinilah ya kita harus menyadari bahwa muraqabatullah ya, pengawasan Allah itu bahkan hati kita Allah tahu. Nah, sehingga tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Allah kelak. Nah, kemudian di ayat 29, wa qalu in hiya illa hayatunad dunya wa ma nahnu bimab'usin. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan. Nah, inilah ya yang membedakan orang kafir itu pada umumnya, mereka tidak percaya ya dengan kematian. Nah, sementara iman itu selalu bergandengan ya, karena orang kafir di Mekah ketika itu mereka percaya bahwa Tuhan itu ya yang menciptakan alam semesta, namun mereka tidak percaya adanya kebangkitan ya setelah kematian. Nah, inilah
rukun iman itu, karena itu tidak boleh satupun ya kurang percaya kepada hari akhir diantaranya ya. Yang kelima, maka harus komplit ya, tidak boleh hanya percaya sebagian saja. Nah, karena itu inilah yang membedakan ya orang beriman, bahwa kita yakin sepenuhnya dengan janji Allah ya, bahwa kita semua nantinya akan dibangkitkan ya, akan justru kehidupan yang sebenarnya nanti adalah ketika hari kebangkitan itu, karena setelah itu adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Nah, di manakah nanti takdir kita, maka itu tergantung ya dari kesungguhan dan upaya kita di dunia ini untuk mempersiapkannya. Nah, karena itu jangan pernah kita terlalaikan ya oleh dunia. Kita harus sadar sepenuhnya bahwa dunia ini harusnya menjadi ladang amal. Jangan sampai menjadi tujuan ya. Jadi kita jangan sampai justru dunia ini menjadi tujuan di mana akhirnya kita hanya sibuk ya dengan mencari harta ya, dengan permasalahan harta, sehingga kita terlalaikan dari kewajiban-kewajiban yang Allah tuntut dari kita. Di mana Allah menuntut kita sebenarnya hanya untuk beribadah ya. Allah ciptakan kita itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi sebenarnya tujuan Allah menciptakan kita di dunia itu adalah beribadah. Namun jangan sampai salah kita dengan orang-orang yang salah pengertian ya. Jadi ada juga yang menyalahkan arti, dikira karena beribadah akhirnya dia menarik diri gitu ya dari kehidupan dunia, akhirnya misalnya ke gunung atau kemana ya, sama sekali tidak bekerja gitu ya, tidak ini, hanya ibadah saja, itu juga salah ya. Karena kalau kita melihat bagaimana yang paham tentang ayat ini, itulah buktinya ya bagaimana Rasulullah dan para sahabat, mereka luar biasa ya ketika berdagang. Rasulullah adalah pedagang yang sukses ya. Kita lihat Ibunda Khadijah itu adalah kalau sekarang tuh pengusaha luar biasa ya, kaya rayanya tidak terhingga ya. Nah, itu karena kesungguhan ya, dalam hal apapun mereka sungguh-sungguh karena niatnya juga ibadah. Nah, Rasulullah sebagai kepala negara totalitas ya, sebagai panglima perang totalitas, sebagai suami totalitas ya. Begitu juga istri-istri beliau ya, ketika menjadi istri, maka istri yang luar biasa ya, menjadi panutan kita, bahkan mereka itu dijamin ya wanita-wanita ahli surga. Nah, jadi pemahaman ya tentang ibadah itu dalam artian yang luas ya, sehingga apapun kita lakukan selama itu niatnya ya mencari ridha Allah dan caranya tidak keluar dari syariat, maka itu akan menjadi bernilai ibadah ya. Jadi seperti kemarin ditanyakan Mbak Yuli ya, misalnya saat ini kita dikasih amanah misalnya menjadi orang tua ya, maka maksimalkanlah peran kita di situ ya, untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi nanti generasi-generasi Islam ya, yang terus ya estafet ya, meneruskan ya perjuangan Rasulullah, sehingga kita berusaha membimbing mereka untuk menjadi manusia-manusia soleh solehah ya, beriman bertakwa dan berguna di masyarakat ya. Dan kita ingatkan bahwa peran mereka dalam rangka ya khalifah fil ard ya. Jadi kita itu sebenarnya diamanahi oleh Allah ya untuk memimpin dunia ini. Nah, supaya dunia ini semuanya berjalan dengan harmonis ya. Jadi kalau dipimpin oleh orang yang beriman, ketika dia menerapkan ya aturan syariat dalam segala hal ya, maka itu akan membawa kesejahteraan ya, kebahagiaan dunia akhirat bagi semua makhluk. Nah, ketika Islam ini diterapkan, maka rahmatan lil alamin. Bagaimana kita melihat di ayat Al-Qur'an ya, larangan ya untuk bersifat zalim ya terhadap hewan, terhadap tumbuhan, apalagi terhadap manusia. Bahkan ancaman ya dari Allah, dosa membunuh satu orang ya tanpa hak ya, membunuh seorang muslim tanpa hak, itu dosanya sama dengan membunuh seluruh manusia di dunia ya, mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, betapa dosanya sangat besar ya. Dan sebaliknya ketika menyelamatkan nyawa seseorang, maka dia juga pahalanya sangat besar. Nah, jadi mungkin kalau nanti ada anak yang jadi dokter misalnya, ketika niatnya dalam rangka tadi ibadah ya, dia membantu menyembuhkan ya dengan ilmunya ya, maka itu juga menjadi pahala jihad ya bagi anak-anak kita misalnya. Atau ada anak kita yang mau profesi apapun, sebenarnya yang penting kita
mengajak anak-anak kita untuk lurus niatnya ya dalam rangka meraih ridha Allah. Jadi bukan dalam rangka menumpuk harta kekayaan ya. Kalaupun mereka mau kaya tapi ya diniatkan ya dengan kekayaan itu dia bisa berderma, dia bisa bermanfaat ya di masyarakat, bisa bermanfaat bagi agama khususnya. Nah, disinilah pemahaman ya bahwa orang beriman itu bukan berarti orang yang pasif ya, orang yang malas ya. Justru dengan keimanan itu kita tahu bahwa kita akan mempertanggungjawabkan ya semua perbuatan kita di akhirat, maka kita justru harusnya menjadi orang yang paling produktif ya, sebagaimana kita lihat sahabat ya, sahabiah itu Masya Allah luar biasa produktif ya. Mereka seorang ahli-ahli ya, bisa satu orang ahli berbagai bidang itu karena kesungguhannya ya. Misalnya kita lihat bagaimana Ibnu Sina misalnya ahli kedokteran, namun di satu sisi beliau juga ahli Al-Qur'an ya, ahli fikih ya. Nah, jadi karena mereka sungguh-sungguh ya memaknai ya wal asr itu ya, waktu demi masa. Karena sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman bertakwa ya, beramal soleh. Nah, jadi semua sia-sia di dunia ini ketika tidak kita niatkan dalam rangka ibadah. Jadi betapa ruginya kalau kita hanya sibuk ya dengan harta, karena permasalahan manusia yang melalaikan itu di Al-Quran sudah Allah jelaskan bahwa yang melalaikan itu adalah permasalahan harta dan mencari harta. Nah, itulah yang biasanya melalaikan dari tujuan utama yang harusnya tadi beribadah. Nah, karena itu dengan ini kita memaknai ibadah secara luas, maka apapun ya yang diamanahkan kepada kita saat ini, yang penting kita profesional di situ ya, melakukan yang terbaik ya, misalnya berdagang yang profesional ya, dalam rangka juga ibadah ya, karena di balik ya perdagangan yang jujur, yang mengikuti ya bagaimana Rasulullah tuntunkan, itu juga berbuah pahala yang sangat besar ya. Ibu-ibu yang di rumah ya sebagai ibu rumah tangga, bahkan itu adalah pahala jihad yang sempurna ya, ketika kita juga ikhlas ya melakukannya, dan juga kita senantiasa ya mengikuti tuntunan ya para sahabiah ya, para ummahat ya, yang sudah dijamin bahkan masuk surga ya, banyak contoh-contohnya. Nah, karena itu kita di samping Al-Qur'an ini, maka kita juga belajar hadis ya. Kita nantinya kalau masih ada kesempatan kita akan terus nanti melanjutkan hadis-hadis ya, utamanya hadis-hadis sahih, kemudian juga sirah ya. Sirah itu penting sekali, sejarah ya. Sejarah itu khususnya sirah nabawiyah itu adalah gambaran ya bagaimana Al-Qur'an diterapkan. Nah, jadi sudah sangat jelas ya bagaimana Al-Qur'an itu diterapkan, seperti perjalanan hidup Rasulullah itu bagaikan Al-Qur'an berjalan. Nah, bagaimana seorang wanita, maka Masya Allah ya, di balik pernikahan Rasul dengan istrinya yang 11 orang itu ya, maka disitulah kita belajar tipe mana kita kira-kira yang mirip dengan kita, maka kita bisa mengikuti ya role model yang sudah pasti dijamin ya, dijamin Allah uswatun hasanah, contoh terbaik. Nah, maka kita bisa melihat, oh saya tipenya kayaknya seperti Khadijah misalnya, seorang pedagang sukses namun juga sukses dalam rumah tangga misalnya, atau seperti Aisyah. Nah, Aisyah itu seorang yang pembelajar ya, dia bisa dikatakan seorang dokter wanita yang sukses pada zamannya karena dia sangat menguasai ya ilmu-ilmu kedokteran ya, dan juga ilmu hadis ya. Luar biasa dari Ibunda Aisyah ini, banyak sekali hadis diriwayatkan ya, karena dia sangat cerdas. Nah, itu juga ya, karena dia itu ibaratnya sekali dengar dari Rasul tuh udah melempel ya, nggak pernah hilang tuh ingatannya, sehingga luar biasa dari kecerdasan beliau itulah kita banyak menjumpai hadis-hadis khususnya tentang dalam rumah tangga ya. Nah, bagaimana kita tahu Rasulullah mandi wajib seperti apa ya kan ya, ke kamar mandi seperti apa? Itulah dari istri-istri beliau ya, dengan kekhasan masing-masing. Ada yang ahli sedekah ya istri beliau tersebut, ada yang ahli ibadah, sholat malam. Jadi masing-masing memang punya kekhususan ya. Begitu juga kita, mungkin ada potensi-potensi di mana yang kita itu unggul. Nah, disitulah kita usahakan ya menjadi pembeda kita nantinya, karena amalan yang istiqomah salah satu saja, maka itulah nanti yang menjadi penguat ya untuk kekhasan kita. Misalnya ada yang ahli saum ya, ahli puasa, ada yang ahli sedekah ya, ada yang ahli sholat ya.
maka itulah Allah sediakan beberapa pintu surga ya, ada Ar-Rayyan, pintu puasa ya, ada pintu sholat. Nah, disitulah memang semua itu beda-beda potensinya. Jadi tidak bisa kita samakan memang ya. Maka dari itu dari sirah ya sahabat, sahabiah itulah kita bisa melihat model yang sesuai dengan kita itu tipenya kita mirip yang mana gitu ya. Nah, atau misalnya sahabat yang 4 itu udah komplit tuh ya. Abu Bakar, Umar bin Khattab ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib itu komplit sebenarnya karakter ya, dari 4 itu sudah komplit. Itu juga bisa dilihat ya karakter yang mana yang sesuai. Kalau yang tipenya lembut namun tegas ya seperti Abu Bakar ya. Ada yang tipenya keras tapi berhati lembut seperti Umar bin Khattab ya. Utsman itu juga justru sangat pemalu dan sangat lembut ya, Utsman. Kemudian Ali itu juga orang yang sangat tegas ya, namun dia juga luar biasa ya hatinya ya, kecerdasannya. Nah, di situ kita bisa melihat ya karakter mana yang sesuai. Nah, disitulah kita fungsinya mengapa kita harus mencari lagi tuh ya, belajar sirah-sirah sahabat. Dan itulah tugas ummahat ya, ibu-ibu, bagaimana kita mengenalkan mereka ya kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak kita lebih kenal artis-artis K-pop Korea gitu ya daripada misalnya sahabat-sahabat Rasul. Nah, terutama yang dijamin masuk surga itu ada 10 orang. Nah, itu coba kita perkenal. Apalagi kalau anak yang masih balita ya, kita luangkanlah waktu setiap hari ya, mungkin kita bacakan ya cerita sahabat, cerita Rasul ya. Sedikit-sedikit, namun itulah nanti yang kelak akan mereka ingat ya ketika kita sudah tiada ya, itu akan menjadi pengingat mereka ya, mereka dimanapun kapanpun mereka ingat, oh dulu ibunya mengajak ya untuk senantiasa menteladani ya Rasulullah dan para sahabat. Nah, ini tadi ayat ke-29, ayat 30. Walau tara izu kifu ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fazukul azaba bima kuntum takfurun. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar. Demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakanlah azab ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Nih, Allah sudah jelas ya memberikan gambaran di yaumil hisab kelak ya, di hari penghisapan. Nah, maka Allah menyatakan ya kepada mereka, ini loh dulu ya hari kebangkitan yang dahulu kamu dustakan, apakah benar terjadi? Nah, dan di situ mereka benar-benar ya mengalami ya azab karena saat dibangkitkan itu sudah mulai dari dikubur sebenarnya ya, azab itu sudah menyertai orang-orang yang tidak beriman itu ya. Karena itu kita bersyukur sekali ibu-ibu ya, kita digolongkan ke dalam kaum yang beriman, namun tugas kita ya adalah menjaga ya keimanan kita ini bagaimana sampai akhir hayat kita supaya tidak lepas ya dari diri kita. Nah, diantaranya dengan kesungguhan kita ya, talabul ilmi, dan juga mengamalkan ya setiap yang kita pahami, maka itu adalah upaya kita untuk menjaga keimanan ya, karunia yang teramat besar ini. Nah, jadi di sini Allah menyatakan ya bahwa betapa mengharukan kondisi saat itu ya, mereka dalam kondisi yang sangat tersiksa ya dengan azab yang sangat mengerikan ya. Jadi gambarannya betapa ya azab itu bagi orang-orang kafir itu berbagai macam ya, gambaran bahwa ada yang diseret wajahnya ketika dibangkitkan ya, ada yang apa itu sampai kepalanya berjalan di bawah dan lain-lain ya, ada yang tersiok-siok dan lain-lain. Itulah gambarannya di yaumil akhir, di mana juga di jembatan Shiratal Mustaqim itu ya yang sangat licin ya, digambarkan bahwa seperti rambut dibelah 7, kita bayangkan bagaimana nggak kelihatan ya saking kecilnya, dan itu juga tajamnya luar biasa ya, lebih tajam dari silet mungkin ya, dan itu akan turun naik berkelok-kelok ya, turun naik, dan perjalanannya itu ribuan tahun ya. Nah, baru sedikit saja jalan udah jatuh karena di bawahnya itu ada pengait-pengait ya yang mengait orang-orang yang layak ya menjadi penghuni neraka, itu akan dikait di situ. Sebaliknya orang-orang beriman ada yang berjalannya sekejap mata langsung sampai ya ke surga. Ada yang dia mengendarai kendaraan, ada yang secepat kilat. Nah, itu benar-benar tergantung apa yang kita persiapkan hari ini. Nah, karena itu kita memang sungguh-sungguh ya termasuk
hewan kurban itu kelak juga menjadi tunggangan ya, orang-orang yang akan menyeberang Siratal Mustaqim itu nanti ada yang mengendarai unta, mengendarai sapi, itu adalah hewan-hewan kurban, itu salah satunya menjadi kendaraan kita ya. Nah, karena itu kita jangan pernah hitung-hitungan ya dalam urusan akhirat, karena pada hakikatnya yang kita infakkan, kita sedekahkan, kita zakatkan, kita keluarkan di jalan Allah, itulah harta kita yang sebenarnya. Sedangkan yang kita konsumsi ya, kita pakai di dunia ini habis ya, tidak ada artinya. Nah, justru yang menjadi harta kita apa yang kita keluarkan di jalan Allah. Nah, karena itu jangan pernah kita lalai ya untuk sibuk misalnya dengan keduniaan ya, dengan fashion, food ataupun apapun ya, keduniaan sibuk aja, sementara kita lalai menyiapkan rumah kita, istana kita di akhirat ya, lalai menyiapkan kendaraan kita. Nah, maka betapa rugi ya kalau misalnya kita udah banyak harta, tiba-tiba kita dipanggil, sementara yang mewarisi ya harta kita tidak paham, malah digunakan untuk poya-poya atau bermewah-mewahan misalnya, betapa rugi ya. Nah, karena itu mumpung kita ini masih berkuasa ya terhadap harta kita, diri kita, maka kita juga harus memplanning ya, mempersiapkan istana kita di surga ya, dengan misalnya ikutlah membangun masjid walaupun hanya 1.000-2.000, tapi itu kalau kita ikhlas ya ibu-ibu, itu merupakan investasi yang sangat besar ya. Jadi jangan pernah meremehkan ya, seberapapun yang kita keluarkan, bahkan kata Rasulullah, sebiji kurma saja itu ya, seandainya kita ikhlas, itu bisa akan membentengi kita dari siksa api neraka. Jadi belum tentu ya yang banyak itu, kalau kita di situ ada ria ya, ada pamer, ada pengen dipuji, bisa jadi itu sia-sia. Sebaliknya, yang sedikit tapi kita ikhlas ya, maka itu bisa berbuah amal yang sangat besar. Bukan berarti kita pelit-pelit dalam sedekah. Kalau banyak dengan ikhlas itu tentunya lebih baik lagi ya. Selanjutnya di ayat 31, qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di punggungnya. Alangkah buruk apa yang mereka pikul itu. Nah, jadi gambaran orang-orang tadi yang mendustakan hari kiamat ya, mereka itu nantinya seperti kendaraan, justru terbalik ibu-ibu. Nanti dosa-dosa itu yang mereka pikul ya di atas punggungnya. Nah, semakin banyak dosa semakin berat bebannya ya. Jadi terseok-seok dia membawa dosanya. Ya, kalau kendaraan kita di dunia sampai tujuan selesai diletakkan ya bebannya. Namun kalau ini dosa itu akan terus mengikuti dia ya kemanapun, bahkan sampai siksa dia di neraka itu pun masih saja dia memikul ya dosa-dosa yang sangat besar di punggungnya. Nah, jadi ini sudah sangat jelas ya Allah berikan gambaran, seperti itulah gambaran di akhirat ya, orang-orang yang selama di dunia mendustakan ya adanya pertemuan dengan Allah, maka mereka menyesal sekali ya dengan kelalaian terhadap hari kiamat, ya lalai mempersiapkan ya kematian. Karena pada hakikatnya kiamat sugra itulah yang justru segera kita persiapkan, yaitu kematian diri kita sendiri ya. Karena kalau sudah kita meninggal, maka habislah sudah kesempatan kita untuk beramal ibadah. Karena itu kita juga bersyukur ya nikmat masih hidup ya ibu-ibu, karena kesempatan kita masih ada ya untuk menambah lagi amal-amal ibadah kita. Karena itu jangan pernah kita sia-siakan ya, jangan pernah kita lalaikan setiap kesempatan, maka kita selalu isi dengan amalan-amalan ya. Kita hari ini bisa menuntut ilmu, maka kita sungguh-sungguh berharap ya dengan kehadiran kita di majelis ilmu ini, sebagaimana janji Allah ya, di majelis ilmu itu maka akan mendatangkan rahmat dari Allah ya, magfirah, ampunan ya, dan juga Allah janjikan ya akan Allah mudahkan nantinya bagi orang-orang yang
diberikan kemudahan ya menuntut ilmu, artinya dia memang semangat ya, berusaha bersungguh-sungguh ya menuntut ilmu karena Allah, maka Allah akan mudahkan ya jalannya ke surga, Masya Allah. Jadi ini karunia yang patut kita syukuri ya, tidak semua orang dibukakan Allah hatinya untuk mau ya bersungguh-sungguh hadir di majelis ilmu. Nah, kita terpilih, maka ini adalah karunia yang harus kita syukuri dengan terus kita mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi ya maksiat. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Nah, pertanyaan Allah ini kesannya adalah uh, mengolok kita ya, kok nggak paham-paham sih kata Allah ya, ibaratnya gitu ya. Sudah Allah jelaskan dunia itu sebenarnya hanya permainan, senda gurau ya, artinya sama sekali tidak berharga di sisi Allah. Jadi jangan sampai kita terperdaya. Jadi kita diperintahkan di sini harusnya kitalah yang merasa lebih ya, lebih mulia dari dunia. Artinya kita yang harus menguasai dunia. Jangan terbalik ya, kita yang menjadi budak dunia. Tetapi dunia ini kita jadikan budak ya, kendaraan kita untuk ya meraih keridhaan Allah. Jadi kalaupun kita punya harta, maka harta itu kita jadikan jalan kita menuju surga, yaitu kita gunakanlah sesuai ya aturan Allah, di mana zakat, yang namanya zakat itu tidak ada tawar-menawar ya, itu wajib ya 2,5% ya. Kalau sampai nisab ya, yaitu kurang lebih 98 gram emas itu ya 1 tahun tersimpan, maka wajib zakat. Nah, kemudian yang lain ya sedekah, infak dan lain-lain itu adalah nanti menambah lagi ya investasi amal kita, dan itulah kata Allah justru ya kehidupan negeri akhirat itulah yang lebih baik ya bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi di sini kita harus menyadari bahwa dunia ini jangan sampai memperbudak kita ya. Karena dunia kita sampai nggak sempat ngaji, karena dunia sampai kita sholatnya hanya sekedarnya gitu ya. Justru harusnya dunia ini melayani kita supaya kita ini bisa beribadah dengan lebih baik lagi. Qad na'lamu innahu la yahzunuka allazi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Nah, jadi memang Rasulullah sedih ya karena dakwah beliau itu ditolak ya, bahkan dimusuhi oleh Abu Jahal dan teman-temannya itu ya. Waktu di Mekah itu betapa beliau sangat sedih ya. Dakwah beliau itu tidak tidak diterima dengan baik ya ketika di Mekah. Nah, disinilah Allah menurunkan ayat ini dalam rangka menghibur ya hati Rasulullah, bahwa kata Allah di sini, janganlah yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Artinya Rasulullah nggak usah bersedih ya, dakwah beliau mau diterima mau tidak ya, karena Allah tegaskan bahwa tugas Rasul itu hanya menyampaikan, namun Rasul tidak bertanggung jawab ya untuk sampai mereka itu beriman, sampai mereka itu masuk Islam, itu bukan tanggung jawab lagi dari Rasul ya. Tugas beliau hanya mengajak, menyampaikan, perkara mereka mau ikut mau tidak itu kembali lagi ya kepada hidayah Allah. Nah, di mana hidayah Allah itu hanya diberikan ya, pasti diberikan hidayah itu kepada orang yang beriman, yang mau mengimani Allah dan Rasulnya. Kalau dia sudah menutup diri, tidak mau beriman, maka hidayah itu memang tertutup ya. Nah, kemudian di sini kata Allah ya, sebenarnya mereka itu tidak mendustakan Nabi ya, karena mereka tahu betul bahwa Nabi Muhammad itu orang yang jujur ya. Mereka kenal betul ya bagaimana Nabi Muhammad itu sampai mereka gelari Al-Amin, orang yang jujur, terpercaya ya, karena mereka yakin sekali ya kejujuran Rasul. Yang mereka dustakan itu adalah mereka tidak mau bersyahadat itu karena tadi dihalangi oleh
ketakutan mereka ya terhadap kehilangan ya kedudukan di dunia, kehilangan harta dan lain-lain. Nah, itulah yang mereka khawatirkan. Mereka itu khawatir dengan berislam ya, maka mau tidak mau mereka akan mengikuti kan aturan syariat ya, seperti kewajiban zakat, kewajiban untuk berlaku adil ya, tidak zalim. Nah, sementara mereka selama ini adalah orang-orang yang zalim ya, mereka orang-orang yang curang ya dalam berbisnis, kemudian mereka juga orang-orang yang suka menumpuk harta. Nah, banyak sekali ya yang mereka harus tinggalkan ketika mereka beriman. Nah, itulah yang menyebabkan mereka itu tidak mau ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu menjadi penghalang mereka karena mereka tidak mau tunduk ya kepada aturan Allah. Nah, disitulah Allah menghibur hati Rasulullah ya untuk tidak bersedih ya, karena itulah sunnatullah. Di sini Allah ceritakan lagi ya di ayat 34, Allah berikan gambaran bagaimana rasul-rasul sebelumnya juga mengalami hal yang sama. Di sini Allah menghibur lagi ya dengan ayat 34. Walaqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa uzu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Nah, tetapi mereka sabar, kata Allah, terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Nah, kembali Allah memberikan gambaran ya bahwa memang rasul-rasul sebelumnya juga mengalami hal yang sama seperti sebagaimana dialami rasul, dan itu adalah sunnatullah ya, memang seperti itulah ya. Penyuruh kebaikan itu selalu mendapatkan ujian karena Allah juga ingin ya menguji ya sejauh mana ya kesungguhan dalam berdakwah ya, sehingga tidak boleh mundur ya, sebagaimana kita ingat ya ketika Nabi Yunus pernah ya beliau ketika itu kecewa ya dengan umatnya karena dakwah beliau tidak kunjung diterima, istilahnya beliau akhirnya kan meninggalkan umatnya tuh ya. Nah, maka ditegurlah oleh Allah dengan beliau akhirnya itu ya harus dilemparkan ke laut ya, karena ketika di kapal itu sudah overload ya, jadi harus ada yang diterjunkan ke laut ya di dalam kapal itu ya. Nabi Yunus itu kan pergi naik kapal meninggalkan umatnya ya. Nah, di kapal itu dilakukan undian nih, siapa yang namanya keluar maka dialah yang dilemparkan ke laut. Namun pas Nabi Yunus itu, karena orang-orang di kapal itu tahu dia seorang nabi, seorang soleh, mereka berusaha mempertahankan supaya tidak Nabi Yunus yang dikeluarkan. Nah, karena ketika Nabi Yunus namanya keluar ya, pada pertama mereka masih mau mengundi lagi sampai 3 kali, ternyata hanya nama Nabi Yunus yang keluar ya. Itulah ternyata Allah yang memberikan suatu ujian ya kepada Nabi Yunus untuk kembali ya menyadari bahwa tindakan ya meninggalkan dakwah itu ada perbuatan yang tidak benar ya. Nah, akhirnya diujilah Nabi Yunus itu, dilempar ke laut dan ditelan ya ikan paus ya Bu ya, selama kurang lebih 40 hari atau berapa itu ya. Nah, disitulah beliau akhirnya menyadari kesalahan, kekeliruan beliau, maka yang kita kenal doa ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, jadi itu adalah doa yang bagus sekali ya ketika kita mendapat masalah buntu, istilahnya jalan buntu ya, kita sadar kepentok masalah berat ya, maka banyak-banyaklah kita berzikir ya. Doa Nabi Yunus ini salah satu doa untuk mengeluarkan kita ya dari suatu permasalahan ya dalam kehidupan kita. Nah, akhirnya beliau sadar ya, namun ternyata setelah beliau kembali lagi ke kaumnya pun ternyata sudah insaf ya, sudah sadar. Ketika ditinggalkan itu juga ada hikmahnya, ternyata kaumnya sadar bahwa mereka selama ini salah dan akhirnya mereka beriman ya. Nah, disinilah gambaran ya ketika kita, karena pada dasarnya ya berdakwah ini tugas kita semua ya ibu-ibu, bukan berarti pendakwah itu harus berceramah begitu ya. Pendakwah itu ketika kita meneladankan ya contoh-contoh baik di rumah kita, misalnya di lingkungan kita ya, dengan orang-orang dekat kita, dengan anak-anak kita khususnya, maka itu juga dakwah ya, tutur kata kita ya, kemudian
perbuatan kita. Nah, ketika kita berbuat baik, itu juga menjadi dakwah sebenarnya, dakwah bil hal ya, bil lisan ya kan. Dakwah itu bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan ya, bisa juga dengan perkataan. Nah, jadi kita ya dalam menyampaikan kebaikan di sini tidak boleh pantang menyerah ya, jadi tidak boleh berputus asa. Di sini Allah tegaskan ya, walaupun kita mungkin nanti didustakan, bahkan ada yang dianiaya ya. Nah, kita melihat memang tantangan dakwah sampai kadang ada yang dianiaya, ada yang sampai di penjara ya, ada yang difitnah ya. Nah, itu memang sunatullah, namun Allah perintahkan ya ketika ujian itu datang apapun bentuknya, maka kita diperintahkan untuk bersabar ya, sebagaimana contoh para rasul-rasul sebelumnya, mereka itu sabar ya dengan segala bentuk tadi ya, pendustaan, penganiayaan ataupun ujian lainnya, dan mereka tetap ya berusaha untuk tidak meninggalkan ya dakwah, tetap melakukan kebaikan tadi ya, memberikan contoh kebaikan, menyebarkan kebaikan ya, dan sampai datang pertolongan Allah. Jadi tidak buru-buru ya, tidak buru-buru putus asa ya, tetaplah sabar ya. Jadi ketika berdoa, kita memang bukan seperti kita menyuruh jangan menjadikan Allah itu seperti kita suruh gitu ya. Nah, justru kita harusnya dengan merendah ya, dengan kita serahkan apa yang terbaik ya menurut Allah, dengan ketidaktahuan kita, dengan kita ini makhluk yang lemah, maka ketika berdoa jangan kita itu ibaratnya memaksa ya. Nah, kita hati-hati. Jadi harus pakai tata cara yang baik ya ketika berdoa. Kita benar-benar di situ memuji Allah dulu ya, kemudian bersalawat, kemudian kita beristighfar ya. Dan kita pun ketika berdoa, kita tidak memaksa harus A, harus B gitu ya. Tapi kita serahkan kepada Allah mana yang terbaik menurut Allah dunia akhirat ya. Jadi disinilah kita dicontohkan ketika menerima ujian apapun, seberat apapun, jangan pernah kita meninggalkan Allah ya, jangan pernah kita menjauhi Allah. Tapi justru ketika ujian itu datang, justru kita harus semakin dekat kepada Allah. Harus kita dekati Allah yang Maha ya, penolong. Nah, ketika kita bisa sampai titik ya pasrah, ketika titik kita ikhlas, ridho ya dengan ketentuan Allah, maka disitulah ya biasanya pertolongan itu datang. Karena Allah ingin kita lulus ya, sampai lulus. Nah, kalau nggak sampai lulus memang belum berhasil artinya ujian itu. Kadang dilakukan lagi ujian yang sama ya, karena ternyata kita belum lulus. Makanya kadang kenapa ujian yang ini berkali-kali ke kita? Karena memang tipe kita di ujian itu belum lulus ya. Nah, jadi kita bagaimana lulus ujian itu, yaitu tadi kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah, sabar, ikhlas, ridho dengan semua yang Allah takdirkan, maka ketika disitulah ya Allah akhirnya mendatangkan pertolongan tadi ketika kita sabar, ridha, dan ikhlas dengan seluruh ketentuan Allah, dan selalu berprasangka baik, itu yang terpenting ibu-ibu ya. Jadi kondisi apapun, betapa sakit, betapa susah ya ujian yang kita hadapi, jangan pernah kita tinggalkan prasangka baik kepada Allah. Karena saat kita prasangka baik, ketika misalnya kita harus bertemu juga dicabut ya nyawa kita, maka disitulah yang namanya husnul khatimah. Jadi husnul khatimah itu saat kita ikhlas, ridho ya ketika Allah mengambil kita, ketika Allah menguji kita, Allah ridho dan kita juga ridho. Itulah yang akhirnya bertemulah husnul khatimah. Nah, mengapa kadang su'ul khatimah ya, kematian yang buruk itu saat dia berontak ya, tidak ridho dengan takdir Allah, dia masih mikirkan dunia ini itu. Jadi bebaskan semua. Ketika masalah itu datang bertubi-tubi, apapun kita tidak akan mampu ibu-ibu kalau kita semuanya mau menyelesaikan, tapi serahkanlah kepada Allah yang Maha Kuasa ya. Kita fokus saja beribadah ya, kita fokus saja apa yang kita bisa, banyak-banyak memohon pertolongan kepada Allah, sisanya kita serahkan semuanya kepada Allah. Jangan kita merasa superhero, itu tidak akan mungkin ya. Nah, mungkin pernah saya share juga yang kisah seekor rusa ya, ketika rusa itu dia mau melahirkan ya, sementara di depannya ada harimau, ada singa, ada pemburu ya. Nah, akhirnya dia bingung mana yang harus dia ini, masalah dari semua sudut ya. Namun dia fokus, akhirnya dia yang melakukan berusaha
fokus melahirkan, ternyata disitulah Allah berikan pertolongan, tiba-tiba datang seperti badai begitu ya, sehingga pemburu itu juga tidak bisa fokus, malah menembak singa ya, menembak harimau. Nah akhirnya dia selamat ya. Nah seperti itulah gambaran ya, ketika kita diuji dengan apapun, yang pertama kita ketuk itu adalah Allah ya. Maka kita pertama sekali kita datangi Allah dengan sholat ya, dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan kepada Allah. Makanya di Al-Quran, untuk menyelesaikan permasalahan kita itu, kata Allah, ada dua hal, yaitu jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah itulah ya, jadi kalau ada masalah kita bawa sholat dan bersabar. Kemudian selanjutnya ayat terakhir ya, wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama'i fatatiyahum bi ayah walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, jadi di sini Allah tegaskan kembali ya dengan contoh-contoh tadi kepada Nabi Muhammad bahwa rasul-rasul sebelumnya itu juga diuji dengan ujian yang sangat berat ya, berupa pendustaan dari kaumnya, penganiayaan dan lain-lain. Nah, namun mereka tetap sabar. Nah, akhirnya pertolongan Allah itu datang. Kemudian di sini Allah tegaskan kembali, kalau memang merasa berat ya, memang terasa berat ya penolakan para kaumnya itu ya, tidak mau beriman ya kepada, karena Nabi Muhammad itu sangat cinta ya, pengen sekali semua makhluk di namanya manusia itu beriman ya, saking cintanya kepada umat beliau. Karena itu beliau tuh sedih ya ketika umat itu tidak mau menerima ya Islam, karena kalau tidak mau menerima berarti mereka memilih ya azab kelak di akhirat, dan itulah yang beliau sedihkan ya. Beliau takut sekali ada umatnya yang ke neraka ya, saking cintanya, pengennya tuh semuanya ke surga ya. Nah maka dari itu kata Allah, seandainya ya didatangkan mukjizat yang apapun ya, misalnya sampai di sini Allah nyatakan seandainya bisa membuat lubang di bumi atau membuat tangga ya sampai ke langit pun ya, mukjizat yang didatangkan, kalau memang hidayah itu tidak sampai, itu tidak akan bisa. Nah jadi bahkan paman beliau sendiri kita tahu ya, Abu Thalib ya, luar biasa perjuangan Abu Thalib itu membantu perjuangan Nabi, bagaimana beliau sangat mendukung ya dakwah Nabi, namun ternyata takdir Allah ya, beliau sampai akhir hayat itu tidak beriman ya. Nah karena itu di sini mutlak Allah tegaskan bahwa petunjuk itu memang dari Allah. Karena itu kita bersyukur ya ibu-ibu yang kita ini tidak ada apa-apanya ya. Istilahnya kalau dibandingkan paman Nabi itu luar biasa kontribusi beliau ya terhadap Islam. Namun itulah ya, perkara petunjuk itu, hidayah itu memang mutlak dari Allah, sehingga kita memang tidak bisa ya memaksakan ya. Nah, karena itu kalau kita ditakdirkan hari ini mendapatkan hidayah, petunjuk, itu merupakan karunia yang harus kita syukuri, kita jaga. Cara mensyukurinya tentunya dengan senantiasa kita taat kepada Allah dan menjauhi ya maksiat. Itu cara kita mensyukuri ya nikmat iman ini. Jadi menjaganya itu dengan ilmu, dengan amal soleh, dan menjauhi ya kemaksiatan. Nah, kemudian di sini Allah tegaskan ya bahwa jangan sekali-kali ya Rasulullah itu meninggalkan. Jadi kalau di dalam tafsir itu dijelaskan di sini, jangan pernah Rasulullah itu meninggalkan dakwah ya. Betapapun berat ujian ya, bahkan nyawa sendiri pun taruhannya, tetaplah untuk menyeru ya manusia di jalan Allah. Karena ketika meninggalkan dakwah ini, Allah tegaskan termasuk orang yang bodoh. Nah, jadi kalau kita itu berpaling ya dari majelis-majelis ilmu, misalnya sudah nggak mau ngaji lagi misalnya, atau udah merasa cukup aja, banyak di YouTube sekarang malah ustadznya mungkin lebih ini ya. Nah, tapi di sini Allah
kembali ya mengingatkan kita kalau kita berpaling ya dari jalan-jalan kesempatan ya melakukan kebaikan, khususnya dakwah ini ya, dakwah Allah ini, maka kita termasuk orang yang bodoh, kata Allah ya. Betapa di sini ungkapan yang sangat buruk ya bagi orang-orang yang tidak mau ya bersusah-susah di jalan Allah, khususnya ya dalam hal dakwah. Nah, jadi kita bermajelis ilmu dalam rangka juga sebenarnya bagaimana kita meneruskan ya estafet perjuangan para nabi ya, karena dengan kita mengkaji kembali Al-Qur'an, nantinya hadis ya, kemudian sirah, maka ayat-ayat Allah ini kan tetap dipelajari ya, tetap hidup di dalam hati-hati kita ya, tetap kita berinteraksi dengan Allah. Seandainya kita tidak mau ya duduk di majelis-majelis seperti ini, maka mungkin kita tidak akan melihat ya bagaimana di sini ya Allah sudah menegaskan berbagai macam ya petunjuk. Betapa rugi kan kita ya kalau kita tidak mau ya mengikuti petunjuk Allah, dan Allah jamin bahkan dengan Al-Qur'an dan hadis inilah kita akan selamat ya di zaman yang luar biasa saat ini ya, ujiannya ya, fitnah akhir zaman ini luar biasa. Insya Allah kita ini sudah berada di akhir zaman ya ibu-ibu ya, sudah banyak sekali tanda-tanda yang menyatakan kita ini berada di akhir zaman. Karena itu kita harus kuat-kuat ya berpegang pada tali Allah, di mana Allah jamin ada dua ya tali Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah inilah ya yang tidak akan tersesat selama-lamanya selama kita berpegang teguh kepada keduanya. Demikian kita selesai ya Bu ya untuk tadabbur. Selanjutnya